Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kandaga, jumpa kembali bersama saya Ene Setia, tentunya di frekuensi FM Kandaga FM 100.8 MHz Radio Kandaga dan juga di live streaming Radio Kandaga bandungkap.go.id. Sebagaimana sudah kami informasikan bahwa di hari ini kita kedatangan tamu dan kita akan juga berbincang bersama dengan para narasumber dari BKKBN Jawa Barat dan tentunya juga bersama dengan Ibu Diah Nurwitasari selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, dan narasumber kami dari BKKBN Jawa Barat saat ini ada Ibu Fintauli R. Siregar. Ya, Ibu Diplom Ing Diah Nurwitasari MIPol dan juga Ibu Insinyur Fintauli R. Siregar MM, yang mana untuk acara sosialisasi penguatan untuk program keluarga, program kerja dan juga kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 melalui program Keluarga Berencana. Dan kali ini Mitra Kandaga, kita akan langsung saja ya berkenalan bersama dengan Ibu Fintauli Siregar di sini yang sudah ada hadir di studio Radio Kandaga. Ya, selamat siang Ibu Finta ya. Iya, selamat siang Mbak Inai. Ya, selamat siang juga untuk Ibu Diah yang berada di sana. Apa kabar Ibu Diah? Ya. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Ibu Diah yang sudah bergabung bersama kami di live streaming Radio Kandaga bandungkap.go.id dan juga di Kandaga FM siang hari ini. Ya, Mitra Kandaga, untuk saat ini kita akan berbincang bersama langsung saja dengan Ibu Finta. Silakan Ibu Finta. Ya, selamat siang, selamat bagi seluruh pemirsa Radio Kandaga di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Mungkin kita baru bisa bertemu di udara hari ini karena memang selama kegiatan kita berlangsung kami masih punya kesempatan untuk mendampingi Ibu Weni di Depok Ibu. Jadi mungkin perjumpaan kita yang pertama melalui radio ini, walaupun Ibu jauh di sana, semoga Ibu tetap sehat dan tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Mungkin itu aja dulu perkenalannya Bu. Iya. Baik, masih bersama dengan Radio Kandaga dari Jalan Raya Soreang kilometer 17 Kabupaten Bandung. Keluarga saya beresiko. Bah, aku baru saja mengoli, menikah. Keluargaku beresiko ini. Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko. Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko. Lah bujuk, Ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayah juga beresiko nih. Semua bisa berisiko stunting, Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting. Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting. pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Dari kawasan Soreang kilometer 17 Kabupaten Bandung bersama dengan Ibu Finta. Silakan Ibu Finta terkait dengan program-program BKKBN Jawa Barat. Oke, terima kasih Bu Inai. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa BKKBN ini dikenal dengan program Keluarga Berencana yang selalu sering dihubungkan dengan KB atau alat kontrasepsi. Namun sejak tahun 2019 bahwa BKKBN ini sudah punya rebranding yang baru, yang mungkin juga sahabat-sahabat Kandaga tadi sudah mendengarkan ada kata-kata berencana itu keren. Nah, itu adalah menjadi tagline-nya BKKBN yang memang kita menginginkan bahwa keluarga itu punya rencana yang lebih baik ke depannya, sehingga untuk menghilangkan
program KB itu adalah alat kontrasepsi, maka BKKBN pun mengeluarkan satu program baru yang ingin kita sampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat sehingga menjadi suatu yang bisa dipahami dan bisa dimaknai oleh seluruh masyarakat, yaitu yang disebut dengan program Bangga Kencana. Nah, karena kita ingin menghilangkan arti KB itu yang selama ini pemahamannya adalah kontrasepsi, maka menurut Undang-Undang 52 menyatakan bahwa program KB itu berorientasi kepada kependudukan yang berwawasan kependudukan ke depannya. Artinya, kita harus menyadari bahwa penduduk itu adalah sebagai sumber daya dan sumber modal dasar pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan program yang diemban oleh BKKBN, bagaimana program KB ini bisa mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, di mana BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung kepada pembangunan nasional, khususnya pada agenda ketiga, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Nah, karena kita tahu bahwa penduduk ini bisa diartikan sebagai pedang bermata dua kalau kita lihat dari sisi kualitas dan kuantitas penduduknya itu sendiri. Karena memang penduduk itu bisa dianggap sebagai beban kalau memang kualitasnya masih diragukan. Kalaupun jumlahnya besar tapi kualitasnya kurang bagus, juga akan menjadi beban. Tetapi kita menginginkan melalui program Bangga Kencana tadi bahwa penduduk itu menjadi motor penggerak pembangunan. Artinya, kalau dikaitkan dengan KB, maka program KB secara nasional menginginkan bahwa ada peningkatan kualitas penduduk dimulai dari keluarga. Kenapa harus keluarga? Karena kita menginginkan setiap keluarga itu berangkat dari sebuah perencanaan yang tadi kita sudah punya tagline berencana keren yang tadi, yang bersinergi dengan program lainnya tentunya. Karena BKKBN tidak bisa berdiri sendiri untuk mensukseskan bagaimana keluarga kita di sini bisa berperan lebih baik di masyarakat. Nah, disinilah peran BKKBN untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tadi, sehingga perlu dipahamkan dan dibangun di masyarakat bahwa keluarga itu adalah cikal bakal menuju masyarakat yang lebih baik. Karena dari keluargalah masyarakat itu lahir, tumbuh, berinteraksi, dimulainya dari keluarga. Mereka tahu bersosial itu dimulai dari keluarga juga, sehingga mereka bisa berdaya. Dan harapannya semua itu dapat ditanamkan pada setiap anggota keluarga dan diharapkan ini menjadi satu siklus kehidupan yang berkesinambungan, karena mereka itu dalam menumbuhkan masyarakat, melahirkan masyarakat itu dimulai dari perencanaan kehamilannya seperti apa, merencanakan kelahiran itu seperti apa, dan setelah anak itu lahir bagaimana proses pengasuhan yang seharusnya dialami oleh setiap keluarga dalam program KB ini sendirilah itu dibuatkan. Nah, yang menjadi tujuan utama sejak dulunya pun bahwa BKKBN ini menginginkan bahwa keluarga-keluarga itu menjadi sejahtera, sehingga goal akhirnya itu adalah menuju norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Jadi artinya pada saat program KB diluncurkan memang ikut KB, tetapi bukan semata-mata hanya mengenalkan alat kontrasepsi, tetapi di belakang semua itu ada hal-hal yang lebih besar lagi yang menginginkan kita bahwa seluruh keluarga punya perencanaan yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu Inai, sementara dulu pengantar dari saya terkait program dan kebijakan serta tujuan dari program KB itu sendiri. Ya, jadi kalau bicara KB itu sebetulnya bukan hanya sebagai alat kontrasepsi saja ya. Seperti itu. Ya, betul, karena biasanya image kita tuh ya masyarakat, oh bicara KB, oh berarti ibu-ibu pakai kontrasepsi. Ya, padahal itu. cakupannya luas ya Bu ya. Sekali. Bukan ya. hanya alat kontrasepsi saja, tapi betul. tadi sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Ibu ya. Iya. Cakupannya sangat luas. Jadi Mitra Kandaga, nah kalau kita bicara tentang KB, kita di sini membahas tentang keluarga berencana.
Nah, ini artinya bahwa segala sesuatu sebelum kita ke jenjang pernikahan gitu ya, kemudian mempunyai anak, itu harus ada rencana-rencananya gitu betul, ya. seperti Sudah itu. berencana. Sudah direncanakan kapan dia harus menikah, kapan harus hamilnya, kapan punya anaknya, pada saat punya anak. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas anaknya pun sudah direncanakan sebelumnya. Seperti itu, Bu Ina. Iya. Kemudian untuk sasaran dari Bangga Kencana sendiri, supaya kita masyarakatnya, terutama masyarakat awam, kita sebenarnya masyarakat awam ya, mengenai Bangga Kencana itu sendiri ya, program-programnya, sasarannya Bangga Kencana ini apa sih? Kemudian nanti ke depannya itu akan seperti apa dengan program ini gitu. Oke, jadi program Bangga Kencana itu sebenarnya adalah singkatan. Jadi Bangga Kencana sendiri adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi di dalam Bangga Kencana ini artinya keluarga. Keluarga itu ada di dalamnya orang tua dan anaknya, ada di dalamnya remaja juga. Jadi di Bangga Kencana ini, karena itu adalah konteksnya keluarga, berarti sampai kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti menjadi tua, itulah dikelola bagaimana keluarga ini supaya nanti tertuju yang kita sebut dengan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera tersebut. Nah, ya. Jadi seluruh masyarakat yang di Indonesia. Kalau sekarang kan motonya beda ya, Bu ya, dengan yang lalu. Berencana itu keren. Kalau dulu tetap sama sih sebenarnya, 2 anak lebih sehat sekarang. Sehat, ya. Dulu kalau dulu dua anak lebih baik. Tapi sering dipelesetkan, Mbak Inai. Soalnya jadi 2 anak lebih baik. Gitu. Jadi supaya anak-anak remaja kita juga paham bahwa perencanaan itu kan mulai dari mereka, karena mereka lah nanti akan menuju jenjang keluarga di belakang kita. Mungkin itu. Baik. Jadi sekarang itu dengan moto yang 2 anak itu lebih sehat. Lebih sehat. Seperti itu. Jadi Mitra Kandega lebih sehat. Sehat mungkin sehat secara fisik, sehat ekonomi juga ya. Apalagi di musim sekarang ini ya, Pak ya. Iya. Nah, ini jadi sehat segala-galanya. Nah, ya baik. Kita beralih dulu ke Ibu Diah. Ibu Diah. Baik, Ibu Diah. Iya, bagaimana tanggapan Ibu Diah nih terkait dengan apa yang disampaikan juga tadi oleh Ibu Vinta. Nah, ini terkait dengan program-program Bangga Kencana, kemudian juga dukungan dari Anda juga sebagai anggota Dewan juga seperti apa? Ya, tentunya kami sangat menyambut baik ya perubahan visi atau branding dari BKKBN, karena pengalaman saya bertemu dengan masyarakat, kalau saya juga tanya ibu-ibu misalnya, apa itu BKKBN? KB dan KB itu lebih kepada alat kontrasepsi ya, gitu. Jadi sangat sempit pemahaman tentang BKKBN itu senantiasa kalau ada acara BKKBN selalu terkonotasi dengan alat kontrasepsi. Nah, dengan rebranding ini, dengan program Bangga Kencananya, dan saya kira mungkin dalam perjalanan BKKBN yang sudah sekian tahun, memang sudah saatnya ya kita juga mengikuti perkembangan masa, dan sekarang lebih merencanakan pembangunan keluarga secara komprehensif, dari sejak persiapan membangun keluarga, kemudian ketika sudah membangun keluarga ya. Jadi saya sangat menyambut baik, karena kan dalam pembangunan keluarga itu BKKBN punya program juga Tribina ya, yang bina keluarga balita, misalnya bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, jadi satu siklus kehidupan yang kemudian juga menjadi perhatian dari BKKBN. Dan memang kami mencermati kondisi di masyarakat, sangat banyak masyarakat yang membangun keluarga itu tanpa perencanaan. Jadi menikah itu membangun keluarga seperti sesuatu yang otomatis lah gitu. Kalau udah umur sekian nikah, atau kalau udah lulus sekolah atau sudah lulus kuliah nikah gitu. Tanpa sebuah perencanaan sebetulnya membangun keluarga itu nanti mau membangun visi yang seperti apa. Jadi saya kira dengan rebranding ini dimulai dengan pembangunan keluarga, kemudian dengan sendirinya saya yakin bahwa ketika setiap keluarga itu memiliki perencanaan yang baik dalam membangun keluarga, maka persoalan kependudukan pun
sebagian besarnya akan teratasi ya. Nah setelah itu jadi kita memiliki keluarga yang memang berencana, memiliki rencana, dan itu insya Allah akan menyumbangkan sumber daya manusia yang tangguh untuk Indonesia, dan Indonesia juga insya Allah menurut saya akan semakin maju ya, karena keluarga adalah unit terkecil sosial masyarakat dan menjadi pilar peradaban. Kalau saya sering menyebutnya demikian, kalau satu bangsa mau besar, mau kokoh, ya harus dikokohkan dulu keluarganya, baik secara institusi, kelembagaan keluarga, maupun kualitas dari keluarga itu sendiri. Itu Teh Inai. Iya, baik, terima kasih Ibu Dia. Nah, begitu ya. Tadi Mitra Kandaga, kalau Ibu Dia juga turun ke lapangan, langsung turun ke lapangan, ketemu masyarakat. BKKBN, KB identik dengan alat kontrasepsi. Padahal tidak seperti itu. Ya, baik Mitra Kandaga, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami dalam perbincangan kami, barangkali Anda ingin ada yang ditanyakan, silahkan di 0811-219-2201 ya. Saya sudah membuka layanan telepon, SMS ataupun juga layanan WA kami untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami. Tetap bersama kami di Kandaga FM dan juga di live streaming Radio Kandaga bandungkap.co.id. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. PK21 Uruh beli ning PK21. PK21 iku pendataan keluarga 2021. Kien kegiatan sing dilaksanakan unggal 5 tahun sekali. Ning tahun 2021 PK21 harap dilaksanakan ning bulan April sampai Mei. Nah, hasil pendataan kien arep dinggo nganggo kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja ning wilayah administratif terkecil. Jadi, lamun anak kader sing tekan ning omah Kang Yayu KB, jupai data sing dibutuhaken dan sing bener ya. Ajak kalian, siapakan sedulur KB kanggo pendataan keluarga ning bulan April sampai Mei 2021. Terima kader pendata sing tekan ning omah, upai data sing akurat awal perencanaan keluarga. Pesan kien disampaikan ning BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat bekerja sama karo jaringan radio komunitas. Iya, Mitra Kandaga, untuk Anda yang saat ini tengah bergabung bersama kami di Kandaga FM dan juga di live streaming Radio Kandaga bandungkap.co.id. Ya, Mitra Kandaga, dahulu di kalangan masyarakat, BKKBN ini sangat dikenal dengan program KB, yaitu program keluarga berencana sebagai program utama BKKBN. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi terkini bahwa untuk proporsi jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan produktif ini sangat besar. Jadi BKKBN melihat peluang kondisi tersebut ini sebagai peluang pendekatan program yang relevan untuk generasi muda melalui rebranding program yang dulu dikenal sebagai KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi program Bangga Kencana. Ya, yang saat ini kita akan bahas ya, yang menjadikan program pembangunan keluarga menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan program keluarga berencana itu sendiri. Nah, tadi sebagaimana sudah disampaikan juga bahwa bicara mengenai KB itu bukan hanya alat kontrasepsi saja, tadi sudah dijelaskan mengenai program KB itu seperti apa, tujuan dari program KB itu seperti apa ya. Nah, Mitra Kandaga, jadi anggapan bahwa KB ini sebagai alat kontrasepsi hanya sebagai program pengaturan kelahiran, nah, sepertinya juga kurang tepat di masa kini ya Bu ya. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan metode dan alat kontrasepsi yang difasilitasi oleh BKKBN? Jadi tadi kita sudah menyampaikan bahwa memang program KB ini tidak bisa terlepas dari penggunaan alat kontrasepsi supaya tadi bahwa kita ingin menjarangkan kelahiran untuk menuju norma keluarga kecil yang bahagia sejahtera tadi yang menjadi goalnya BKKBN sejak didirikan pada tahun 1970 sebenarnya, dan itu tidak bisa kita hilangkan karena memang pemahaman dan yang memfasilitasi masyarakat kita untuk ber-KB itu ada di BKKBN. Nah, terkait alat kontrasepsi
kontrasepsi tadi yang disampaikan oleh Bu Inai bahwa metode kontrasepsi ini kita bisa pilah menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan penggunaan alat kontrasepsi yang modern, tetapi ada juga yang menggunakan itu dengan pencegahan kehamilan itu dengan cara alami. Jadi itu ada bagian besar. Bagian cara alami ini biasanya dilakukan melalui metode songgakama terputus, ada melalui sistem kalender, ada juga dengan menyusui dini selama 6 bulan bagi balitanya. Nah, jadi secara ilmiah ini masih diperkenankan, tetapi hanya saja kita harus waspada para pendengar sekalian, terutama bagi keluarga-keluarga muda yang memang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini juga bisa dilihat dari berbagai website, berbagai pendapat para pakar. Kita bisa dengan gampang bisa melihatnya di HP kita sendiri melalui website yang memang sudah sangat tersebar luas dan terbuka informasinya di media dan di dunia maya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar kami yang berbahagia, bahwa BKKBN ini juga memfasilitasi yang disebut dengan metode kontrasepsi secara modern, menggunakan alat-alat kontrasepsi. Di BKKBN sendiri ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi wanita maupun laki-laki, baik metodenya menggunakan alat ataupun dengan berbagai tindakan. Yang kita sebut juga tentang alat kontrasepsi ini, ada alat kontrasepsi jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Dan bagian dari jangka panjang dan jangka pendek ini pun terbagi lagi menjadi ada yang non hormonal dan juga yang hormonal. Nah, yang disebut dengan jangka pendek ini yang waktunya memang harus setiap hari diminum atau waktunya dalam hitungan bulan ya, atau tiap hari, itu tadi ada salah satunya adalah pil KB. Nah, yang kedua ada alat kontrasepsi suntik. Alat kontrasepsi suntik ini ada juga yang 3 bulanan, ada yang 1 bulan. Sementara untuk pil juga sama. Ini ada untuk yang memang menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menginginkan kehamilan sampai 5 tahun atau sampai lebih dari 5 tahun. Tetapi ada juga alat kontrasepsi pil ini khusus bagi ibu-ibu menyusui sehingga tidak menghambat pemberian ASI kepada balitanya. Nah, untuk alat kontrasepsi jangka panjang di BKKBN ini, salah satu lagi alat kontrasepsi yang pendek itu salah satu adalah kondom yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Nah, jadi memang sangat fleksibel penggunaannya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan diharapkan bisa mendukung pelaksanaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan jangka panjang kita punya alat kontrasepsi yang disebut dengan IUD, yang itu IUD ini ditanamkan di dalam rahim sehingga bentuknya seperti T, jadi huruf T yang memang dia sangat fleksibel alatnya, sehingga ibu-ibu jangan ragu menggunakan alat kontrasepsi IUD ini. Dan karena ini alat kontrasepsi tidak melukai, tidak mengganggu atau tidak minum harus setiap hari dan sebagainya, ini juga bisa dipergunakan 8 sampai 10 tahun penggunaan alat kontrasepsinya. Alat kontrasepsi yang lain juga ada implan. Implan ini di BKKBN sekarang tersedia juga ada 2 jenis, alat kontrasepsi implan yang 1 batang dan alat kontrasepsi implan yang 2 batang. Dan semua penggunaannya sama, dipergunakan untuk 3 tahun. Jadi artinya disebut panjang karena memang lebih dari 2 tahun penggunaannya. Nah, yang melakukan tindakan juga ada 2 jenis, baik laki-laki maupun bagi perempuan, yang disebut dengan metode kontrasepsinya itu MOP bagi laki-laki dan MOW bagi perempuan. Ini sifatnya ada sedikit tindakan operasi, tetapi untuk laki-laki dan untuk perempuan ini harus dilaksanakan di ruang OK. Jadi harus di ruang
operasi. Nah, seluruh alat kontrasepsi yang sebutkan tadi itu difasilitasi oleh BKKBN. Tetapi itu tadi catatannya hanya bagi pasangan usia subur. Jangan sampai anak remaja kita yang ingin pakai KB itu belum boleh. Jadi KB yang diinginkan bagi kita, kenapa remaja dilibatkan itu ya tadi supaya mereka bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik ke depannya, sehingga kenapa para remaja juga diajak ikut di dalam program BKKBN. Nah, jadi itu tadi alat-alat kontrasepsi yang kami siapkan ini semuanya gratis, dan kami juga sebagian besar menyiapkan anggarannya secara gratis di lapangan. Semuanya anggaran ini sudah kami langsung ada di anggaran-anggaran pengelola OPDKB di kabupaten kota. Dan terkait dengan metode yang melalui tindakan di rumah sakit pun BKKBN sudah menyiapkan anggarannya dan bisa berkoordinasi dengan OPDKB di masing-masing kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Seperti itu Bu Inai, bagaimana kami memfasilitasi masyarakat ini untuk bisa ikut melaksanakan program Bangga Kencana ini, yang salah satu kegiatannya adalah kesertaan ber-KB tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Jadi tadi jenis-jenis KB-nya sudah disampaikan. Jadi yang ber-KB itu sebetulnya tidak hanya perempuan saja, tapi ada bisa oleh buat laki-laki juga. Nah, kalau untuk MOP MOW ini apakah sama dengan yang namanya steril? Iya, steril. Jadi steril. Kalau masyarakat mengenalnya steril. Kalau implan mengenalnya itu susuk KB. Ya. Biasanya disebut susuk KB. Iya, baik. Jadi kalau di masyarakat ini lebih familiar mungkin dengan nama steril. Ya, ada steril bagi laki-laki, ada steril buat wanitanya juga. Tapi dengan begitu berarti untuk bisa mempunyai keturunan lagi sudah tidak bisa kalau steril, atau bagaimana? Kalau steril ini sebenarnya masih bisa disambungkan kembali, tetapi kemungkinan itu kan kita artinya pada saat dia menggunakan metode ini biayanya mungkin akan lebih besar kalau memang harus dipasangkan kembali, dan itu harus memerlukan dokter yang sudah qualified lah ya, supaya bisa terlaksana. Tadi artinya pada saat orang memutuskan ikut steril ini memang sudah benar-benar bahwa beliau-beliau mereka sudah tidak menginginkan anak lagi, seperti itu. Jadi ada semacam kontrak yang kita buat bahwa memang sudah benar tidak akan ingin sudah punya anak dirasa lagi. Punya anak cukup segini aja gitu. Membiayai mereka ini aja sudah membutuhkan energi yang lebih dibandingkan kalau saya harus menambah keturunan lagi seperti itu. Iya. Mungkin sudah berbagai macam pertimbangan ya, sudah berbagai hal pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk dilakukan MOP atau MOW. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, ini kan di masyarakat ketika yang banyak sekali mengenai mitos atau fakta yang kalau tentang KB, tentang kehamilan dan sebagainya. Konon katanya juga kalau misalkan wanita yang minum pil KB itu kadang ada efeknya jadi gemuk gitu ya. Ya, atau bahkan jadi perutnya panas. Suka ada yang begitu ya Bu ya. Nah, kemudian juga dengan pemasangan IUD juga kadang ada yang takut karena pernah dengar juga katanya ada yang nyelak gitu. Itu hanya mitos-mitos saja sebenarnya. Kemudian juga ibu-ibu yang sedang menyusui konon katanya tidak bisa hamil gitu ya. Nah, nanti Ibu bisa jawab bagaimana itu tanggapan Ibu. Oke. Terkait tadi yang disampaikan bahwa pil KB dan suntik KB membuat gemuk. Memang secara masing-masing pribadi itu berbeda. Artinya tidak selamanya orang yang pakai pil KB atau suntik itu otomatis menjadi semakin gemuk. Belum tentu juga, karena ini tergantung kepada reaksi tubuh kita menerima alat kontrasepsi tersebut. Jadi itu tergantung dari masing-masing si penerima kita sendiri. Nah, kalau IUD bisa naik ke lambung, ini sepertinya akan sangat menjadi mitos menurut kami, karena kan dimasukkannya di dalam rahim, bukan di usus atau di sebelah mana, tetapi di dalam rahim ibu itu sendiri. Dan alatnya pun bukan menusuk, tapi dia kan fleksibel alatnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah mitos yang memang selama ini perlu terus kita sampaikan ke masyarakat, karena mungkin disebut sampai ke lambung karena memang dimasukkan di dalam rahim saja. Nah, yang ketiga disampaikan ibu menyusui tidak bisa hamil.
betul ini perlu dipahami, akan tidak bisa hamil selama menggunakan ASI eksklusif. Jadi hanya pembatasnya itu sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, karena ini AKB alami ini tergolong efektif untuk kurun waktu tertentu saja, yaitu tadi yang disebut dengan 6 bulan ini. Hal ini disebabkan karena hormon yang dibutuhkan untuk melancarkan produksi ASI dapat mencegah pelepasan hormon ovulasi. Ini secara ilmiahnya nanti Bapak Ibu, para pemirsa, teman-teman kami remaja yang memang akan siap nanti berumah tangga, bisa melihat aplikasi-aplikasi di Skata, di Halodoc, ini sudah sangat banyak informasinya. Nah, ada lagi mitos yang disebut berenang bersama lawan jenis bisa hamil, gitu. Itu dia. Para remaja kita, masa sebuah sperma bisa berenang di dalam kolam renang ya, gitu kan. Jadi adalah mitos teman-teman semuanya. Jadi sperma itu akan langsung bisa berhubungan atau membentuk sebuah janin apabila si sperma itu sendiri mengejar ke yang namanya telurnya yang dari perempuan. Jadi berenang bersama lawan jenis tidak akan pernah bisa membuat hamil. Itulah ya teman-teman saya, anak-anak remaja yang hari ini mungkin bersama-sama dengan kita di siaran Radio Kandangga. Ada lagi yang menyatakan makan nanas bisa menyebabkan keguguran. Ini adalah mitos. Karena sebenarnya nanas itu kan banyak mengandung vitamin C. Malah harusnya itu akan membuat kita semakin bagus pertumbuhannya, semakin baik gizinya kita. Jadi jangan sampai ini menyesatkan juga bagi anak remaja kita, seolah-olah berbuat sesuatu yang kurang baik, malah nanti akan membuat beliau-beliau dengan adanya mitos-mitos ini malah menyimpang dari yang norma-norma yang sudah kita miliki. Ya, ada lagi yang lain Ibu yang memang perlu disampaikan, itu ada menggunakan alat kontrasepsi menyebabkan ketidaksuburan. Sebenarnya bukan tidak subur, hanya saja dengan alat kontrasepsi kita mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi sebenarnya spermanya laki-laki itu kan karena sebelumnya kan sudah punya anak sesungguhnya. Artinya kan sperma mereka itu bapak-bapak kita itu adalah sperma yang subur. Tetapi dengan alat kontrasepsi kita menghambat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang ada di perempuan. Mungkin seperti itu penjelasan. Mengenai kontrasepsi, ini apakah memang kontrasepsi ini hanya untuk wanita di usia di bawah 35 tahun atau bagaimana? Oke, jadi kontrasepsi ini sebaiknya dipergunakan oleh wanita yang sampai usia berapapun masih dalam keadaan menstruasi. Nah, kami juga banyak mendengar dari para dokter, ternyata kalau masih masa menstruasi, artinya untuk bisa mendapatkan keturunan itu masih ada kesempatan, walaupun usianya sudah bukan wanita usia subur lagi. Karena sering kita dengar ada seorang ibu yang usianya 52 tahun masih bisa hamil. Sebenarnya jadi kontrasepsi ini bukan untuk wanita di bawah 35 tahun, tetapi harus diingat untuk wanita yang sudah menjadi pasangan usia subur yang selama ini masih mengalami menstruasi. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau masih mengalami menstruasi dalam masih masa subur, kehamilan bisa terjadi. Seperti itu. Kemudian tadi soal makan nanas bisa menyebabkan keguguran, karena banyak ya ketakutan ketika lagi hamil ada yang makan nanas. Takut terjadi itu. Padahal enggak seperti itu, karena ternyata nanas itu banyak mengandung vitamin C yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu yang saya sampaikan tadi untuk lebih memahami terkait kesehatan tubuh, terkait alat kontrasepsi, terkait mitos-mitos yang memang sering didengarkan oleh Bapak Ibu pemirsa dan juga para remaja. Tolong masuk ke aplikasi seperti itu, nanti tinggal mengetik saja Skata, SKATA dan di Halodoc. Ini banyak sekali ilmu-ilmu terkait kesehatan reproduksi kita, terkait bagaimana penggunaan alat kontrasepsi ataupun mitos-mitos yang selama ini sering didengar di masyarakat terkait pengelolaan program Bangga Kencana tersebut, khususnya penggunaan alat kontrasepsi. Iya, baik. Ibu Dia masih tersambung dengan kami. Masih, Renai, ya.
Ya, kita sudah banyak mendengar ya mengenai tadi alat kontrasepsinya begitu. Tadi sudah dibahas mengenai mitos dan faktanya seputar kesehatan reproduksi. Nah, apa kaitannya kesehatan reproduksi ini dengan keluarga berencana dan bagaimana juga cara menjaga kesehatan reproduksi? Barangkali ada tanggapan juga dari Ibu Dia. Kemudian perilaku beresiko apa saja sih yang harus kita hindari dalam menjaga kesehatan reproduksi ini? Ya, sebetulnya kalau tentang alat kontrasepsi tadi ya, Ibu Sinta sudah menjelaskan secara panjang lebar. Tapi memang tentang kesehatan reproduksi, saya yakin ini adalah sesuatu yang orang ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga sama. Dan tentang masalah kesehatan reproduksi itu sebetulnya ada dua hal ya, ada yang sifatnya preventif, artinya preventif itu maksud saya sejak dini ya, sejak dini ketika anak-anak ya dibiasakan. Kalau kita sebetulnya apalagi kalau muslim ya, muslim itu ada kita belajar toharoh ya, dan toharoh itu kita diajarkan bagaimana membersihkan alat reproduksi kita ya dengan cara-caranya yang benar. Contoh sederhana, kalau kita membersihkan bekas buang air kecil itu dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan, misalnya seperti itu membersihkan, supaya apa? Supaya kotoran dari tempat dari anus itu tidak terbawa ke depan, misalkan contoh seperti itu. Jadi setiap individu dengan berupaya menjalankan pola hidup bersih sehat, termasuk dalam membersihkan alat reproduksi, mandi ya yang rutin ya, itu juga adalah bagian dari cara-cara pencegahan agar kita memiliki kesehatan reproduksi yang baik. Nah, kalau memang kemudian setelah dewasa terkait dengan dalam pernikahan, tentu menurut saya ini bukan hanya perempuannya ya, laki-lakinya juga harus menjaga gitu. Ya, persoalan yang sekarang mungkin terjadi dengan kesehatan reproduksi ini juga adalah ketika kalau sembarangan, bahkan misalnya di luar pernikahan. Nah, ini tentu sesuatu hal yang bukan sekedar bertentangan dengan agama, tapi membahayakan juga secara kesehatan. Ya, jadi penting ya. Terus kita juga kalau misalnya perempuan itu kan menstruasi ya. Perempuan menstruasi kita harus tahu pembalut itu setiap 4 jam harus diganti. Karena bakteri itu cepat sekali berkembang biak ya. Memilih pembalut yang benar-benar bisa tidak, bahkan kalau sekarang tuh ada banyak jenis pembalut ya yang kalau terlalu banyak menggunakan pemutih, yang terjadi malah iritasi terhadap organ tubuh kita, bukannya bersih gitu ya, tapi juga bahkan menjadi satu penyakit. Kemudian juga memperhatikan makanan, karena makanan-makanan tertentu itu berpengaruh. Kalau perempuan misalnya ya, yang saya perhatikan itu, saya bukan dokter memang, tapi di antara keluhan perempuan itu misalkan banyak tuh keputihan ya, dan keputihan ini salah satunya juga cukup banyak dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi dan stres. Yeah. Sehingga bagi seorang perempuan berarti dia juga harus belajar hidup bukan sekedar pola hidup bersih sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental ya. Jangan banyak stres. Itu juga bagian menurut saya secara tidak langsung berkaitan dengan penjagaan kesehatan reproduksi. Itu mungkin sedikit Hinai. Ya, jadi sebetulnya ini hubungan kesehatannya juga antara faktor psikis dengan kesehatan reproduksi juga ada ya, Bu ya? Iya, ada juga gitu. Ya bahkan ya kalau ya perilaku tadi kan saya sudah katakan gitu ya. Kalau ya salah satu pasangannya suka sembarangan berhubungan seksual, ya itu kalau menurut saya sih, buat saya pertama sudah jelas-jelas salah secara agama gitu. Yang kedua tadi membawa resiko di dalam penyakit-penyakit seksual berikutnya gitu. Ya, baik. Nah, ini bisa dijelaskan jenis-jenis mengenai gangguan kesehatan reproduksi yang bisa saja dialami oleh para wanita. Ini biasanya para wanita ya, Bu ya? Untuk kesehatan reproduksi ini ya. Apabila memang tidak mengindahkan pentingnya kesehatan reproduksi tadi, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ibu Dia. Ya, mengenai gangguan-gangguannya ini apa saja nih? Oke, terima kasih. Tadi sudah sangat gamblang disampaikan oleh Ibu Dia bahwa remaja itu atau kita semua para perempuan khususnya, dan sebenarnya kesehatan reproduksi ini buat laki-laki juga dipentingkan karena mungkin saja mereka yang membawa
kenapa menjadi perempuan itu tidak bisa mengelola kesehatan reproduksinya dengan baik. Nah, jadi artinya tadi Bu Dia sudah menjelaskan bahwa perilaku beresiko itu tadi berhubungan di luar nikah, mungkin berhubungan berganti-ganti pasangan, bisa saja seperti itu. Sehingga mungkin juga risikonya karena terjadi sesuatu, ada aborsi yang tidak aman dan sebagainya. Jadi artinya apabila ini terjadi, maka akan ada gangguan-gangguan lain yang dialami oleh baik diri pribadi secara pribadi oleh wanita itu sendiri maupun mungkin bagi janinnya, karena mungkin saja akan terjadi gangguan janin selama kehamilan maupun pasca persalinan setelah itu. Nah, karena memang sudah tidak ada rasa aman dan untuk mendapatkan anak itu pun mungkin dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sering kita sebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan tadi. Terus bisa saja karena adanya hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seksual sebelum menikah, mungkin saja akan terjadi infeksi menular seksual lainnya, bahkan mungkin bisa menjadi masuk ke HIV, AIDS dan lain-lainnya. Dan di samping itu juga kemungkinan kalau kehamilan yang di bawah kehamilan usia yang ideal, kemungkinan saja akan terjadi di kemudian hari kanker mulut rahim. Ini pun bisa dijelaskan kayaknya secara ilmiah, dan materi-materinya pun di BKKBN itu sudah sangat banyak terkait kanker mulut rahim ini, karena memang secara ilmiahnya sudah banyak yang kita dengar. Dan yang paling sangat riskan kemudian yang memang secara internasional pun ini sangat ingin dikelola dengan baik, yaitu terjadinya kematian ibu dan juga kematian bagi anak-anak yang akan dilahirkan kemudian. Nah, jadi memang kalau secara angka kematian ibu dan anak ini di Indonesia juga masih lumayan cukup besar, dan ini yang perlu, hanya saja saya tidak tahu angka yang sesungguhnya pada saat ini, tetapi ini menjadi salah satu sorotan di dalam pemahaman terkait kesehatan reproduksi. Begitu Bu Inai tambahan. Ya, baik ya. Jadi mitra Kandaga, nah itulah kenapa dilarang berhubungan seksual sebelum menikah gitu ya. Ternyata juga selain yaitu berdosa, tapi juga ke dalam kesehatan. Ada kendala lainnya yang selalu dialami oleh remaja-remaja kita. Remaja-remaja kita ya, terkait dengan kesehatan reproduksinya begitu ya. Betul. Nah, baik mitra Kandaga, untuk Anda yang akan bergabung di 0811-219-2201 yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan. Terima kasih nih yang sudah bergabung, ada Kang Eko, ada Teh Iis juga. Ini siap mendengarkan katanya nih Bu. Terima kasih. Terima kasih, dan bisa disebarkan ke teman-teman sahabat-sahabat kita yang lainnya yang belum punya kesempatan hari ini mendengarkan materi yang sangat luar biasa, terutama dari mitra kita juga Ibu Dia. Beliau ini penggiat kesehatan perempuan ya terutama, jadi sangat-sangat luar biasa ilmunya untuk kita bisa sebarkan di masyarakat. Baik, sudah ada yang akan bergabung di layanan telepon kami. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Ya. Silakan pertanyaannya Kang Eko. Bertanya sama itu Ibu Bidan. Ibu Vinta di sini. Beliau dari BKKBN. BKKBN bukan bidan Bapak. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Eko. Mau bertanya tentang penguraian itu Bu. Baik, terputus nampaknya Kang Eko. Bisa dicoba kembali ya. Silakan di 0811-219-2201. Belum tamat tadi pertanyaannya, belum diutarakan. Baik, silakan. Nah, ini Ibu Vinta, bahwa program KB ini pasca persalinan merupakan salah satu program yang tengah gencar untuk dikembangkan saat ini ya. Bisa dijelaskan Bu? Terkait KB pasca persalinan, memang ini yang sedang sangat-sangat kami kejar, karena disebut pasca persalinan supaya pada saat nanti beliau yang ibu-ibu kita yang sudah bersalin ini pulang ke rumah itu sudah safe, sudah bahwa ke depan tidak akan terjadi kehamilan berikutnya dalam waktu yang pendek. Nah, sehingga
pasca persalinan ini kita harapkan bisa langsung terlaksana sepulang mereka dari fasilitas kesehatan sejak mereka melakukan persalinan. Merujuk pada peraturan BKKBN bahwa dengan nomor 18 tahun 2020 mengenai penguatan pelayanan akses informasi pengarusutamaan MKJP dan optimalisasi jalur pelayanan KB, khususnya KB pasca salin atau yang sering kita sebut dengan KBPP, merupakan salah satu indikator kinerja BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap kesehatan ibu, bayi baru lahir, serta anak yang berkualitas. Ini merupakan proyek-proyek di luar BKKBN pun sering dilakukan, Ibu Inai. Nah, ini kita untuk 3 tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan Job Home Kims, di mana Jawa Barat menjadi salah satu dari 3 provinsi terpilih di Indonesia yang untuk menjadi percontohan terkait penanganan pasca persalinan ini. Nah, sehingga diharapkan dengan program pasca salin tadi saya sampaikan bahwa ibu bisa sehat setelah bersalin, anak pun bisa dijaga dulu supaya menjadi tumbuh menjadi lebih lebih besar dan bisa menjarangkan kelahiran itu terkontrol dengan baik. Dan untuk KB pasca persalinan ini BKKBN pun sudah menyiapkan alat kontrasepsinya. Itu bisa IUD-nya pasca persalinan itu ada alat khusus yang memang mereka bisa pakai sejak sampai jam 42 jam dari persalinan itu bisa dilakukan pelayanan KB tersebut. Dan harapan kita untuk terkait KB pasca salin ini pun tidak hanya oleh BKKBN, tetapi bisa diintervensi langsung kepada fasilitas pendidikan, khususnya kurikulum pendidikan di kebidanan. Jadi saat mereka lulus dari kebidanan, mereka juga sudah tidak ragu lagi untuk bisa melakukan yang disebut program KB pasca salin. Terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk menyediakan pelayanan pasca salin sebelum ibu pulang tadi yang saya sampaikan ya dari fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga terutama. Nah, biasanya untuk mengajak orang ber-KB pasca salin ini biasanya lebih gampang karena dia baru merasakan sakit bagaimana melahirkan seperti itu. Jadi artinya KIE terkait pasca salin ini kami harapkan juga bagi keluarga-keluarga kita untuk bisa dilakukan, dan ini tidak berbahaya, malah ini akan menjamin kesehatan ibu di kemudian hari. Mungkin itu, Bu Dia. Iya. Ini tadi Kang Eko terputus tapi sudah mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WA di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan KB vasektomi bagi kaum pria, katanya ini apa, bagaimana? Gitu. Oh iya, jadi Bapak Eko, nanti untuk lebih jelasnya mungkin pernah mengenal kita PLKB ada di lapangan juga, ada juga paguyuban KB pria. Kalau beliau orang Kabupaten Bandung, ini paguyuban KB prianya sangat luar biasa, banyak di sini dan sangat konsisten di dalam melakukan KIE. Jadi vasektomi itu bagi pria ini adalah nanti ada operasi kecil, hanya kecil saja, tidak harus dijahit dan sebagainya. Setelah itu nanti adalah pemutusan antara sambungan sperma yang ada di laki-laki ini, itu hanya ditekuk saja, nanti diikat supaya sperma yang akan disalurkan ke perempuan ini bisa terhambat dengan baik sehingga tidak terjadi kehamilan bagi istrinya. Jadi vasektomi itu sendiri itu hanya melilit saja sebenarnya, melilit saluran spermanya sehingga tidak tersambung dan tidak akan mengeluarkan sperma tidak bertemu lagi dengan sel telurnya. Nah, jadi mungkin untuk lebih jelasnya Pak Eko juga bisa dengan teman-teman kami di OPDKB untuk bisa lebih gamblang menjelaskan, karena kadang-kadang disebut MOP ini kan kadang-kadang disebut dia menjadi lemah. Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi tidak seperti itu. Jadi dia hanya
membuat satu tindakan kecil secara medis, dan memang itu sudah diakui secara medis juga, dan sudah banyak yang berhasil dan umumnya berhasil dilakukan selama ini, seperti itu. Ya, jadi istilah vasektomi itu sama dengan MOP. Iya. Medis operasi bagi pria. Iya. Nah, tadi ya Kang Eko. Tapi setelah pria itu melakukan vasektomi atau MOP, apakah memang selanjutnya masih bisa membuahi atau tidak? Tidak akan secara alami untuk bisa berhubungan seksual bisa, tetapi pembuahan menjadi menjadi terhenti. Jadi artinya sel sperma itu tetap akan berreproduksi, hanya saja dialihkan, tidak menembus ke sel telurnya perempuan. Gitu ya? Alirannya seperti itu. Alirannya yang seharusnya ke sana dibelokkan seperti itu. Begitu ya. Jadi akhirnya tidak bisa membuahi sel telur. Sel telur seperti itu. Iya, baik. Nah, Ibu Dia, seperti apa tanggapan Anda terhadap program KB pasca persalinan tersebut? Ya, Ibu Dia, bagaimana tanggapannya Bu Dia terhadap program KB pasca persalinan? Ya, jadi setiap orang yang dia merencanakan membangun satu keluarga, terus kemudian dia sudah punya perencanaan yang jelas bagaimana mengatur jarak kelahiran anak-anaknya misalnya, ya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya program KB pasca persalinan itu, saya berharap itu dilaksanakan dengan betul-betul pemahaman dan kesadaran. Itu jadi bukan yang penting adalah masyarakat ini memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu KB pasca persalinan, apa yang dilakukan, ya. Dan tadi betul kata Bu Sinta bahwa kalau orang sudah melahirkan mungkin dia juga sudah merasakan, ya gitu. Jadi dia bisa kemudian menimbang-nimbang untuk melaksanakan KB pasca persalinan tersebut. Jadi menurut saya itu memang satu alternatif yang baik yang bisa dilakukan untuk perencanaan keluarga. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa semua itu dilakukan dengan pemahaman yang benar gitu, dan artinya dan sadar gitu bahwa para keluarga itu mendapatkan sosialisasi yang sejelas-jelasnya tentang itu, Tainai. Ya, baik. Jadi itulah mengapa di BKKBN sendiri ada ini ya untuk pembinaan terhadap remaja ya, balita, kemudian lansia ya. Itu apa singkatan-singkatannya ya Bu ya? BKR, BKB, BKR, BKL. PIKR ya. PIKR buat ada para PIKR remaja juga ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja ya. Nah, itu jadi Mitra Kandega mengapa supaya bisa juga lebih cepat informasinya didapat oleh mereka, begitu ya Bu ya? Betul. Iya, betul. Iya. Nah ini Ibu, kita langsung saja ya untuk mempercepat waktu kita. Bagaimana tanggapan Ibu dengan sekarang ini kan BKKBN dengan konsepnya 4T ya. 4T itu terlalu muda, terlalu rapat, terlalu tua, dan terlalu sering melahirkan. Nah, itu kan terlalu muda kan sudah kita bahas sebelumnya, itu di usia 20 tahun ke bawah gitu ya, di bawah usia 21 tahun ya. Nah, kemudian terlalu rapat juga untuk angka kelahirannya, jarak kelahirannya. Terlalu tua juga di atas 35 tahun itu resiko ya Bu ya. Resiko tinggi. Resiko tinggi untuk bisa melahirkan. Kemudian juga terlalu sering melahirkan, ini juga bikin ibu-ibu jadi melelahkan. Jadi lelah gitu ya. Melahirkan, mengurus anak, mendidik, membesarkan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dengan konsep 4T tersebut? Apakah memang berdampak besar terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, Ibu? Jadi begini, tentunya melaksanakan 4T tadi seperti saya, mohon maaf kalau saya selalu ulang-ulang, adalah harus merupakan bagian dari perencanaan. Jadi kalau saya selalu melihat itu, kita harus punya big picture-nya dulu. Berkeluarga itu harus punya perencanaan besarnya dulu. Nah, dengan perencanaan besarnya itu baru nanti kita melakukan langkah-langkah teknis apa untuk mewujudkan tujuan berkeluarga tersebut. Nah, sehingga ketika misalkan kita menghendaki anak-anak yang sehat, orang tua yang sehat, kemudian anak-anak yang pendidikannya misalkan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu kan, seperti itu, tentu berarti kita harus merencanakan. Nah, merencanakan ini banyak hal, termasuk bagaimana kita merencanakan kehamilan dan melahirkan yang sehat. Karena
angka kematian ibu dan anak di Indonesia ini kan tinggi. Jadi aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan, berarti itu juga harus dicermati. Misalnya tadi soal mungkin jarak antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian juga pola pengasuhan. Kita memahami bahwa usia balita itu kan golden age ya, pola pengasuhan awal yang akan sangat berdampak besar kepada anak di kemudian hari. Oleh karena itu, tentu dilihat bagaimana kemampuan orang tuanya. Apakah misalnya punya anak langsung banyak dengan usia yang berjarak setahun itu, mampukah mereka untuk mengurus, ya, memberikan fondasi dasar tumbuh kembang dalam waktu jadi balitanya setiap tahun selalu ada balita misalkan seperti itu. Nah, pada umumnya keluarga mungkin akan kesulitan dengan kesulitan dalam menumbuh kembangkan anak dengan fondasi yang besar, fondasi yang baik kalau anak-anaknya itu ada pada posisi usia yang sangat berdekatan. Jadi menurut saya merencanakan tadi jarak kelahiran menjadi suatu hal yang bisa membantu untuk kita menumbuh kembangkan anak secara baik, terutama pada masa golden age-nya. Nah, kemudian juga bagi seorang ibu tentu secara kesehatan fisik dan mental dia juga butuh recovery, dan kondisi setiap perempuan berbeda-beda. Dan ini kita kalau dari sudut pandang pemerintah tentu kita mungkin harus melihat kondisi perempuan pada umumnya. Jadi program ini harus disiapkan untuk perempuan pada umumnya, dan pemerintah berusaha untuk membantu mengarahkan agar para perempuan ini sehat terlebih dahulu, pulih dari secara kesehatan fisik dan mentalnya, baru kemudian siap kembali untuk memiliki anak yang selanjutnya. Itu mungkin tanggapan saya, Teh Ina. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Dia. Nah, itulah kenapa remaja kalau misalkan belum cukup umur waktunya menikah atau bahkan melahirkan, tahan dulu deh. Atau mungkin Ibu ada ingin disampaikan ya untuk para remaja, mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan begitu ya Bu ya, supaya mereka juga kesehatan reproduksinya tetap terjaga, atau bahkan para ibu-ibu yang masih usia produktif gitu ya Bu ya, yang masih bisa melahirkan. Silakan Ibu Pinta. Oh ya. Jadi tadi juga sudah sangat gamblang disampaikan ya oleh Bu Diah bahwa menghindari 4T ini demi menjaga kesehatan ibu dan anak itu sudah otomatis dari segi kesehatan reproduksinya juga sudah terjalan dengan baik. Bagaimana menjaga reproduksinya itu juga sudah sudah terkontrol, dan dengan kita memahami 4T ini maka diharapkan kehidupan anak-anak kita dan juga kita sendiri sebagai ibu yang mengasuhnya dalam keluarga pun akan terjaga secara baik juga, sehingga ada kesempatan bagi masa bayi ini diajarkan untuk mengenalkan organ reproduksi juga kepada mereka, sehingga seperti tadi di awal saya sampaikan, pola-pola kehidupan keluarga itulah yang akan dia tanamkan kembali untuk keluarga dia pada saat nanti mereka ini menjadi sebuah keluarga yang sesungguhnya, yang keluarga yang memang sudah berencana dengan baik, sudah mempunyai visi ke depan dalam membangun keluarganya. Jadi dengan memahami 4 terlalu ini pun, dan ini dipolakan nanti di dalam kehidupan berumah tangga mereka, nah ini juga akan membuat kehidupan keluarga itu semakin lebih baik dan menjadi cikal bakal penduduk yang akan bisa membangun negara kita ini semakin baik lagi ke depannya. Mungkin itu Bu Ina. Ya, baik. Jadi Mitra Kandaga, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dia dan juga Ibu Pinta, bahwa memang kita ini terutama untuk para remaja harus menghindari yang namanya 4T tadi ya. Iya. Pada ibu-ibu muda, karena yang sudah berusia mungkin untuk melahirkan kembali sudah berpikir beberapa kali. Karena sudah mengalami bagaimana mengasuh anak, bagaimana kehidupan mereka dalam bersekolah dan sebagainya. Terutama saat ini kan ya Bu Dia, Bu Ina. Kalau kita punya anak
Berarti masing-masing harus punya HP sendiri pada saat belajar di rumah. Belum pulsanya sendiri-sendiri. Karena masing-masing kadang gurunya itu berbeda, kelasnya berbeda. Jadi memang beberapa hal terutama dalam era saat ini, masa pandemi seperti ini, itu sangat terasa dampaknya bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak lebih dari teman-teman di luar keluarga mereka. Mungkin itu, Bu. Iya, baik. Baik, Mitra KDG, saya berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bergabung ya. Untuk satu penelpon silakan di 0811 219 2201. Sebelum kita tutup acara perbincangan ini, ya berkenaan dengan ini ya, Mitra Kandaga untuk keluarga berencana ya. Oke. Dan juga program keluarga berencana. Anda yang akan menanyakan tentang alat kontrasepsi juga silakan ya. Tadi terima kasih Kang Eko, ada Kang Ate juga yang sudah bergabung di Kandaga FM, ada Taiis juga dan semua pendengar di sini. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan juga WA kami. Ini semua pada mendengarkan, katanya Bu mendengarkan saja, belum ada pertanyaan. Alhamdulillah ya. Iya. Semoga dengan belajar membuka di WiFi juga mungkin agak segan bertanya ya biasanya karena terkait dengan alat kontrasepsi ini agak sensitif, jadi bisa terbuka sekali di HP kita masing-masing untuk bisa menindaklanjuti atau lebih apa yang kami terangkan mungkin ada yang belum pas, masih bisa dilihat dari website yang sudah banyak terbuka di yang bisa kita lihat masing-masing di HP kita sendiri. Baik, kita beralih dulu ke Ibu Dia nih. Ibu Dia, setelah tadi Ibu menanggapi juga terkait dengan alat kontrasepsi, kemudian juga program Bangga Kencana. Nah ini pesan-pesan, himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Kandaga, silakan. Supaya kita semua tetap sehat, terutama untuk anak-anak muda, alat reproduksinya tetap sehat karena mereka akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Ya, jadi yang pertama sayangilah diri sendiri ya, bukan egois ini. Tapi dengan menyayangi diri sendiri itu artinya kita mempersiapkan diri kita sebagai penyebar kebaikan. Penyebar kebaikan itu nanti kepada pasangan, kepada keluarga gitu ya. Jadi kita tidak menularkan penyakit, kita tidak menularkan keburukan gitu. Kita juga tidak menularkan ketakutan kepada orang lain. Nah, apa kaitannya dengan perencanaan keluarga? Ya tadi kita jaga diri kita dengan kesehatan sejak muda ya, alat reproduksi dijaga kebersihannya, kesehatannya, taat kepada ajaran agama yang sudah jelas-jelas mengajarkan preventif ya kepada kita untuk tidak melakukan hubungan seksual, bukan saja sekedar di luar pernikahan, tetapi ada tata cara hubungan seksual yang memang juga dilarang oleh agama gitu kan, seperti itu. Nah itu kalau kita mengikuti aturan-aturan gitu, bagaimana cara membersihkan, bagaimana orang sesudah menstruasi misalnya ya, sejak remaja itu dibiasakan, insya Allah akan menjadi pribadi yang sehat. Yang kedua, memasuki urusan berkeluarga ini bukan hanya masalah kesehatan fisik. Tadi berkali-kali saya ungkapkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun kesehatan mental, membangun pribadi yang mampu bertanggung jawab. Karena membangun keluarga itu kita sedang mengambil alih sebuah tanggung jawab. Karena kita akan membentuk generasi berikutnya. Kita akan bekerja sama dengan orang yang sebelumnya tidak ada dalam kehidupan kita. Kita harus siap berkolaborasi dengan pasangan, tentu untuk kebaikan. Nah itu dibutuhkan kesiapan-kesiapan mental, kemampuan-kemampuan untuk saling memberikan yang terbaik. Sehingga ketika merencanakan keluarga, sekali lagi kan dipaksa kayak apapun seseorang misalnya untuk melakukan program keluarga berencana, ya nggak bisa kalau misalnya dianya nggak ngerti gitu kan, atau misalnya yang istrinya mau, yang suaminya nggak mau gitu. Oleh sebab itu ya harus tadi terbangun komunikasi yang baik, pemahaman yang sama, tujuan berkeluarga yang dimilikinya juga sama, sehingga ketika menjalankan program itu semua sudah paham, oh ya kita tujuannya sama, berarti kita sepakati jalannya adalah misalkan dengan mengikuti program keluarga berencana.
Itu mungkin Teh Inai. Ya, baik, terima kasih. Ibu Pinta ada yang ingin disampaikan? Mangga. Hanya sedikit saja menyampaikan tadi seperti yang sudah kami bahas di depan, bahwa terkait dengan program Bangga Kencana ini tadi saya sudah sampaikan tidak terlepas dari penggunaan alat kontrasepsi. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu para pendengar kami sekalian yang hadir bersama-sama dengan kami yang banyak menyimak hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan bahwa keterbukaan akses informasi terhadap alat dan metode kontrasepsi dapat menjadi referensi dalam pemilihan. Jadi kita tidak memaksakan dan juga banyak pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga program Bangga Kencana yang bukan buat BKKBN tetapi buat keluarga kita sendiri ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, dan ini juga menjadi pola kehidupan kita bagi anak-anak kita ke depannya. Jadi harapannya apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita pahami hari ini juga bisa ditularkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, anak cucu kita kemudian, sehingga membangunnya itu tadi seperti disampaikan oleh Bu Dia, sudah sangat luar biasa, perlu komunikasi yang dibangun di antara kita. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menyampaikan juga terkait apa yang artinya bahwa kebermanfaatan dari materi kita di siang hari ini. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Ya, itulah mengapa Mitra Kandaga pentingnya untuk kita mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi untuk menghindari perilaku beresiko dan segala masalah kesehatan yang bisa saja terjadi, yang mungkin terjadi. Kemudian untuk pencegahan kematian ibu dan anak di Indonesia juga ini merupakan tanggung jawab multisektoral, berarti tanggung jawab bersama ya Bu ya. Betul. Kemudian keterbukaan akses informasi terhadap alat dan metode kontrasepsi dapat menjadi referensi juga dalam pemilihan alat kontrasepsi individu, namun harus tetap dalam pengawasan dan pendampingan tenaga kesehatan tentunya ya. Semoga kita tetap semua sehat, termasuk para remaja, kesehatan reproduksinya dijaga ya. Ya, baik betul. pria maupun juga wanita, begitu ya, karena Anda nanti adalah masa depan bangsa untuk betul. bisa melahirkan generasi-generasi selanjutnya ya Bu ya. Betul. Jadi sekali. Anda harus sehat ya, luar dalam, sehat psikis juga ya, karena nanti akan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ternyata ada hubungannya ya Bu ya. Semuanya saling berhubungan. Saling berhubungan. Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Dia dan juga Ibu Pinta. Sama-sama. Untuk Sami-sami Teh Inai. Iya, Mitra Kandaga, Ibu Diflo Ingdiah Nurwitasari MIPO selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, dan juga Insinyur Finta Uli R. Siregar MM sebagai Koordinator Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Jabar. Dan saya Ines Setia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkumpul. Tujuanku membuat seluruh keluarga Indonesia memiliki kebiasaan berkumpul lagi. Akulah jagoan keluarga berinteraksi. Aku mau seluruh keluarga Indonesia terbiasa berdiskusi, terbuka, dan berinteraksi langsung tanpa penghalang. Akulah jagoan keluarga berdaya. Aku ingin keluarga Indonesia mandiri, berdaya secara